hari ini gue bakal jadi tour guide untuk orang yang baru pertama kali nyampe di Australia. By the way, yang belum kenal nama gue Farel. Inilah dia kehidupan gue di Australia. Ini lagi udah malam ya. Biasanya gue kalau start video itu siang-siang atau kalau nggak pagi kan. Nah sekarang openingnya beda, malam nih. Kenapa? Karena gue bakalan start dari jemput orang ini yang baru pertama kali nyampe di Australia. Gue ajakin jalan-jalan, gue kenalin sama Australia. Dari ngajakin kerja, ngajakin makan, ngajakin buat kemana-mana. Gimana kehidupannya di Australia, gimana kulturnya di Australia, dan lain-lain. Jadi orang yang bakalan gue guide kali ini adalah kakak gue sendiri. Nah ini gue mau jemput dia dulu di airport. Dia bakalan nyampe sekitar sejam lagi. Tapi gue harus OTW karena jauh dari rumah guys. Ini gue di city-nya, tapi coba kalian lihat nggak ada orang guys di jalanannya. Buset. Julukannya Perth itu City of Light. Jadi kalau kalian perhatiin, ingat gak ini yang kemarin yang gue share lagi di salah satu ikoniknya Perth tuh, namanya Kaya Perth. Ini lampu-lampunya, ini dia suasana malam di kota Perth. Tetap ada orang gitu, cuman menurut gua dengan sekelas city kayaknya ini nggak terhitung city deh, karena dikit banget orangnya yang di sini. Tuh ada tulisannya International Airport yang T1, jadi gua bakal lanjut naik train. Bisa gue pakai Uber, bisa pakai taksi online. Cuman gue lebih milih train karena pertama gue nggak buru-buru. Jadi kartu gue ini ada maksimalnya. Jadi pengeluarannya kalau udah maksimal 4,5, habis itu gratis. Dan hari ini gue udah keluarin 4,5 lebih. Jadi nggak mungkin ada pembayaran lagi. Karena kita manfaatin. Karena kita orang Indonesia yang memeluk budaya Chinese. Jadi kita harus menghemat. Cuman resenya kalau malam-malam kayak gini tuh biasanya ada orang yang mabok kayak gitu-gitu kan, kalau habis yang pulang clubbing atau yang habis minum-minum bir dan aduh pusing deh kadang-kadang. Cuman ya gitu deh, namanya transportasi umum pasti ada yang gini-ginian lah, duduknya jauh-jauhan aja dari mereka yang kayak gitu-gitu. Gue lagi ada di salah satu eskalator yang gue takut banget karena tinggi banget. Kalian lihat ini guys, gue kelihatan gak ya? Gue lagi mau jalan ke sana lagi. Ini kalau kalian turun dari train stationnya, naik ke eskalator ke atas, terus jalan ke sana, itu udah langsung pintu ke airportnya langsung. Mungkin kayak 5 menit, 6 menit lagi buat jalan gitu ke sana. Panas banget, sumpah. Ini 37 derajat loh malam. Ini sih tadi yang gue lihat dari list dari flightnya, harusnya jam segini tuh udah landing. Cuman kok nggak ada kabar ya dari dia ya? Nah, udah ada nih. Akhirnya baru diomongin panjang umur nih. Welcome to Kota Perth. Wih, harus kasih masuk nomor 6 sama 7. Lama banget nunggunya anjay. Udah ada dia nih di sini nih. Gila. Hai dulu, hai ke kamera dulu. Ih, so cool banget anjir. Gila. Udah dapat. Ini kita pakai aplikasi Didi. Jadi guys, kita udah langsung mau balik ke rumah karena besok pergi ke tempat kerja jam 7 pagi. Sebelum jam 7 pagi kita udah harus di sana. Sekarang udah jam 11 malam. Capek banget guys sebenarnya. Gila, akhirnya udah nyampe. Anjay. Selamat pagi guys. Kita udah sampai di tempat kerja. Gue baru ngajarin dia pergi ke tempat kerja kita yang di mall nih. Ini dekat rumah. Kita kalau pagi-pagi tuh gue kerja di shopping center ya. Jadi ini nanti fokus nyala begini. Yang kedua ini ada level 1, ada level 2. Sama lagi saklarnya semua kasih nyala dulu semua. Terus ini juga saklar. Dewan kerja sebagai tukang masak di Australia anjay. Cepet kali guys. Switch ke mode jalan-jalan. Outfitnya sebenarnya masih sama, tadi pakai baju kerja tapi celananya diganti jadi celana pendek. Ini kita lagi di Elizabeth Quay guys dan lagi ngajakin dia jalan-jalan. Gue dulu pertama kali nyampe di Australia, gue dulu foto di sini dulu
Jadi kayak ada penandanya aja. Gitu kan. Itu di belakang lagi ada pertunjukan, guys. Tuh. Anjay. Sini kan. Cepat sedikit. Bagaimana perasaannya kerja di hari pertama? Lumayan capek. Lumayan capek katanya. Tadi dia kerja hari pertama di sini tuh di cafe gua. Jadi langsung gua rekomendasiin ke manajer gua karena kan sebagai adik yang baik. Kata gua, anjay. Cobain tap water pertama kali. Bas. Jelek aja. Apa rasanya? Biasa saja. Biasa aja. Benar-benar nggak ada reaksi yang wow gitu. Flat banget gitu. Ini dia jembatannya yang di belakang gue, ini jembatan ikonik juga. Kalau ada yang ingat kemarin gue sempat videoin tentang ferry ini. Ini dia. Kalau mau naik ferry lewat sini. Itu dia ferrynya depan. Gue nyari yang hitam abis. Stopnya di sini nih, Elizabeth Key. Terus kita jalan ke sana. Jadi kita hari ini karena udah jalan-jalan dan udah foto-foto juga dan udah kerja ya. Jadi kita bakalan cari makan. Of course, karena kita udah lapar. Namanya tuh Chin Lanchow Beef Noodle. Itu lokasinya paling 15-20 menit dari sini. Kita langsung OTW aja ke sana. Let's go. Intermezzo, gua baru beli alat ya, magnet gitu di kameranya. Jadi bisa nempel di mana-mana. Jadi kalau ada besi, ada tiang apa gitu, gue bisa kau tempelin terus tiba-tiba jadi tripod gue, anjir gila keren banget ini. Harganya cuma 150.000 doang. Kemarin gue liat di Tokopedia tapi kayaknya sangat worth it untuk seorang content creator kayak gue yang sendiri gitu kan. Langsung aja kita caw ke tempat makannya. Let's go. Kita udah sampai di restorannya, namanya ini Chin Lanchow Beef Noodle. Dan yang gue sering makan itu yang ini guys, yang braised beef noodle. Ini enak. Kita udah nyampe di tempat makannya. Terus ini dia yang kita pesen itu, yang gue pesen tadi yang sup, yang braised beef noodle soup. Harganya 18,6. Terus yang dia pesen, ini orang pesen yang special dry noodle with braised beef. Ya basically kayak ini sebenarnya sama sih. Cuman bedanya dia lebih less kuah gitu. Jadi kita bakalan cobain gimana rasanya. Terus guys, sedikit tips buat kalian yang datang ke sini ya. Ini kalian bisa ask buat free noodle refill. Setahu gue ini tuh bakalan bisa tiap hari. Tapi kalian nggak bisa pilih. Kalian harus tanya orangnya. Yang mana yang free? Kalau yang free, yang tadi yang kita dapat yang thinner. Jadi kita dapat free nih. Gue minta punya dia free, terus punya gue juga gue minta free. Bagus banget kan? Tipsnya buat anak international student kalau lagi main ke Australia gitu kan, atau orang-orang yang lagi kerja di sini dan mau hemat. Enak dia rasanya. Ya enak. Cocok sama mulutnya. Cocok. Tiap hari kita datang sini makan. Yang lagi main kesini ya, kalian harus pakein chili oil. Udah wajib gak sih guys? Kalau mimian kayak gini tuh enaknya pakai chili oil. Terus kalian lihat porsinya. Nih mangkoknya doang segede tangan gua. Terus masih ada mie tambahannya lagi. Buset dah kata gua mas. Kuahnya dulu kita seruput. Wow. Kalau gue tipenya makan mie kayak gini tuh biasanya kan pakai koriander atau daun ketumbar. Gue tipenya makannya pakai daun bawang. Jadi no koriander buat mie ginian. Karena kuat banget rasanya gitu loh. Wow, gila kuahnya the best. Suapan pertama guys, cheers. Nice. Mantap. Mie-nya ditarik gak putus-putus anjir, diseruput. Ini sih kuahnya nggak di-adjust, udah enak banget sih ini, gile. Dagingnya favorit gua. Cheers. Wah. MSG Ismaila. Dia kira mie-nya bisa nambah berkali-kali, enggak ya. Jadi cuman sekali nambah mie-nya. Ini pakai chili oilnya. Anjrit, makin bener-bener enak. Soy sauce-nya kalian nggak perlu pakai ya. Tapi untuk chili oilnya wajib banget kalian pakein. Karena ini yang menambah cita rasanya jadi makin enak. Wow. Guys, kita udah selesai makan nih.
Dan sekarang udah jam 7:30 malam. Tapi lihat langit Perth masih cerah, anjir. Jadi kalau summer Perth itu mataharinya lebih lambat buat turun. Juga sebaliknya. Kalau misalnya winter dia lebih cepat turun gitu. Untuk makanan tadi ratingnya 0 sampai 10 8 lah. Oke lah. Cuman ketolong karena noodle-nya refill dan porsinya gede. Mungkin hari ini itu dulu keseruan gua jadi tour guide dari dia nyampe di Australia pertama kali sampai dia udah kerja, sampai gua ajakin makan di sini, cobain experience pertama kali kan. I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe. Karena gue masih awal-awal nge-YouTube, ya pasti berat kalau awal nge-YouTube ya kayak biasanya. Tapi kalau udah sekali jalan nanti, gue percaya YouTube-nya bisa jadi gede. Jangan lupa buat follow TikTok gue juga dan juga Instagram gue di Farel Jovanka. Semuanya username-nya sama aja. Thank you so much for watching dan I'll see you guys on the next video. Peace.